tapi harus sampai kepada saya melakukan itu kepada hanya untuk Allah. Nanti ada penjelasannya di sini. Min tasonnu'in li makhluqin. Jadi bayannya duna syai'in akhar, selain sesuatu yang lain, itu bayannya penjelasannya dari min tasonnu' li makhluqin, berpura-pura di hadapan makhluk. Jadi giliran Abe lewat, pegang Al-Quran terus. Giliran Abe masuk, langsung aja masuk ke kamar juga. Nah, itu tasonnu li makhluk, pura-pura doang. Padahal mau ada Abe, mau nggak ada Abe, karena kita ini cinta kepada Al-Quran, kita tetap melakukannya. Sholat jamaah begitu. Wah, subuh kalau bareng Abe semuanya ada, menghadap di sini, hadir semuanya. Tapi dengan Abe nggak keluar, Abe intip dari dalam, cuma 3 gelintir manusia. Orangnya huwa, dia dan dia dan dia. Jadi dia aja udah. Jangan berbuatnya melakukan ibadah itu karena Allah. Awit bisa bimahmadatin indan nasi, atau berusaha mendapatkan pujian dari manusia. Ini ujian nih bagi mereka yang punya kelebihan, yang punya suara bagus, yang punya hafalan bagus. Ujian. Kalau yang dia hafalannya nggak bagus atau dia emang malas ngaji sih, kayaknya nggak kena nih, karena emang dia nggak dipuji. Tapi kalau yang berbuat kebaikan, berbuat ketaatan, dikasih banyak kelebihan, ada ujiannya. Tapi kita belajar ini tujuannya buat ngingetin. Au mahabbati madhin minal khalqi, atau kecintaan pujian dari makhluk, biar dipuji. Bukannya buat yang juara 1 MTQ, MHQ itu ujiannya lebih berat lagi. Bagaimana kemudian supaya kita tetap menjadi orang yang tidak goyah niat kita demi untuk mendapatkan ridwan Allah. Au ma'nan minal ma'ani siwa taqarrubi ila Allah Ta'ala, atau contohnya itu makna dari makna-makna selain taqarrub, pendekatan diri ila Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Mau apaan aja selain, pokoknya selain taqarrub, alasannya apapun, karena ada calon mertua gitu, supaya disayang sama calon mertua, ya Bang Daif sholatnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Fatihah aja. Padahal lagi jadi makmum, karena di belakang ada mertua, biar mertua dengar, wah calon mantu. Atau apa saja. Qala, berkata Abil Qasim Al-Qushairi, wa yasihu an yuqala, dan boleh bahwa dikatakan, diringkasnya begini, diringkasnya itu definisi yang panjang. Al-ikhlasu tasfiyatul fi'li an mulahadatil makhluqina. Bermula ikhlas, ini definisi singkatnya supaya gampang dihafal. Apa yang disebut ikhlas? Jadi nanti kalau Bang Mudif ceramah, kita harus ikhlas. Jamaah tahu nggak apa definisi ikhlas? Imam Nawawi menyampaikan ini dalam kitab At-Tibyan, mengutip dari Imam Qushairi. Wih, yang disebut ikhlas tasfiyatul fi'li an mulahadatil makhluqin. Orang yang ngedengar pada saat kita ceramah, kemudian ada rujukan kitabnya, akan percaya. Daripada cuma dari Google doang, definisi ikhlas di Google ada, tapi berkahnya beda. Tapi nggak boleh dinafikan, dia menjadi clue untuk kita mencari sumbernya di mana. Jangan cuma sampai di Google. Tapi nggak sepenuhnya salah, banyak manfaatnya Google, apalagi Google Map. Jadi tahu gitu Google
mepet. Jadi tetap ada pahalanya juga, ada bagusnya juga. Yang disebut ikhlas, bermula ikhlas itu adalah tasfiyatul fi'li, jernihnya perbuatan, menjernihkan perbuatan, an mulahawatil makhluqina, dari perhatian makhluk. Artinya mendapatkan apresiasi dari makhluk. Kalau Habib suka ngomong sama teman-teman begini, dari awal kita kudu pasang niat bahwa kita melakukan sesuatu demi mendapatkan apresiasi dari Allah, bukan dari makhluk. Perkara makhluk mau memuji atau menghina bukan wilayah kita. Nanti ada disampaikan di sini. Tapi apakah kalau dipuji oleh Allah, kemudian engkau akan dihina oleh makhluk? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau sudah dipuji oleh Allah, dicintai oleh Allah, pasti engkau akan dicintai oleh makhluk. Apa yang terjadi kepada baginda Rasulullah? Allah cinta. Dan semua makhluk dibikin cinta kepada Nabi. Karena Allah cinta. Para aulia, bahkan setelah ketiadaannya, masih tetap banyak orang yang tidak mampu menahan kerinduan untuk sekedar berziarah. Semalam Habib berziarah untuk ngajak Bang Fahri ke Habib Hussein bin Bakar Al-Idrus. Keberadaan beliau membuat banyak orang yang hidup berbahagia. Bisa dapat dia dagang di mata pencarian. Tuh lihat, udah meninggalnya aja masih manfaat. Masa ente masih hidup tidak bisa memberikan manfaat? Yang udah meninggal aja bisa memberikan manfaat ya. Kayak jadi orang hebat semua insya Allah. Karena dekat dengan yang maha hebat. Wa an Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullahu ta'ala qala, dan dari Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullahu ta'ala berkata ia, al-ikhlasu, definisi kedua, al-ikhlasu bermula ikhlas, istiwa'u af'alil abdi fil zahiri wal batini. Bermula ikhlas itu istiwa'u af'alil abdi, samanya perbuatan seorang hamba fil zahiri wal batini, pada zahirnya dan batinnya selaras, sama. Zahirnya sama dengan batinnya. Artinya baca Al-Qur'annya dia kudu melibatkan hati. Pokoknya tinjauannya kalau Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, segala ibadah itu tinjauannya ada zahir, ada batin. Imam Ghazali juga begitu, ada amalan zahir, amalan batin. Seperti kemarin ngaji Mudzakarah, bahwa orang yang berhaji itu harus bawa bekal. Kata Imam Ghazali, kalau bekal urusan yang zahir kau harus bawa, perjalanan yang singkat 40 hari, maka di batinmu itu harus ada tertancap juga, kau harus bawa bekal sebanyak-banyaknya untuk perjalanan yang kekal, yakni di yaumil qiyamah. Perlu banyak bawa bekal. Jadi bukan cuma yang bersifat zahir doang, amalan-amalan batin juga harus kita kedepankan, yaitu pada saat dia bersedekah. Itu kan karena batinnya betul-betul meyakini bahwa itu perintah Allah yang akan membahagiakan dia di dunia dan di akhirat. Ya, zahir batin. Wa anzim nuni. Silakan Kak Gesna baca, kasih Kak Gesna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Dhinnuni rahimahullahu ta'ala qala, thalathun min alamatil ikhlasi
istiwa'ul madhi wal dhammi minal 'ammati wa nisyanu ru'yatil a'mali fil a'mali wa qtida'u thawabil a'mali fil akhirati. Wa 'anil Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala qala tarkul 'amali li ajli an-nasi riya'un wal 'amalu li ajli an-nasi syirkun wal ikhlasu an yu'afiyaka Allah ta'ala minhuma. Nah, sampai situ. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Zinnun rahimahullahu ta'ala, dan dari Zinnun rahimahullahu ta'ala qala, berkata ia, siapa Zinnun, salatun min alamatil ikhlasi. Nah, ini dikasih unjuk nih, yang tahu ikhlas itu Allah, tapi ada 3 hal indikasi bila engkau ingin mengetahui perbuatanmu ikhlas atau tidak. Baca Al-Qurannya ikhlas apa tidak, simaannya ikhlas apa tidak, hafal Al-Qurannya ikhlas apa tidak. Kata beliau ada 3 hal, salatun min alamatil ikhlasi, ada 3 dari tanda-tanda ikhlas. Istiwa'ul madhi wad dhammi minal 'ammati, yaitu samanya pujian dan celaan dari umum, dari orang lain maksudnya. Ya, kita melakukan ibadah, melakukan ketaatan, melakukan apapun kebaikan, kemudian dipuji kita tidak berbangga diri, dicaci kita tidak menjadi kecil hati. Jadi tetap aja kalau engkau memang mengatakan bahwa ini saya lakukan demi mengharapkan keridhaan Allah, dipuji tidak akan membuat engkau lupa diri, dicaci tidak menjadi kecil hati. Lakukan saja, jalan saja selagi kebaikan, dan itu yang Abe jadikan sebuah pegangan dari sejak mendirikan Istana Al-Quran. Makanya ada keyakinan tuh bahwa setiap orang yang berjuang di jalan Allah, kalau emang yang ente lakukan kebaikan, ente pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Itu kata Al-Quran. Jangan ketakutan berjuang di jalan Allah. Kalau emang engkau berbuat kebaikan dan meyakini kebaikan hanya mengharapkan keridhaan dari Allah, Allah punya banyak cara untuk menemani hambanya berjuang di jalannya. Allah akan bentangkan jalan. Ya bang, nanti kalian akan keluar pada saat harus terjun ke masyarakat, pujian, hinaan tidak sama sekali mempengaruhi diri kita. Tidak sama sekali mempengaruhi diri kita, karena dari awal kita sudah tancapkan niat, ya Rabb, fa'altu hada li ajlik, aku lakukan ini karena alasan engkau ya Allah, karena ingin mendapatkan apresiasi dari Allah. Yang pertama adalah saat engkau sama pujian, menyikapi pujian dan hinaan, cacian sama, maka itu ada indikasi amalmu itu ikhlas. Ini kata Zinnun Al-Misri. Kalau bisa dipuji, makanya kalau dalam Al-Quran itu ciri-ciri orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah adalah mereka orang yang tidak mengharapkan ucapan terima kasih, apalagi balasan dari manusia. Ah, coba ayatnya dibaca Kak Marhamah. Innal abrara, dari situ ya. Ayo Kak. Biar kita tahu langsung surat apa itu Kak? Al-Insan ya. Coba surat Al-Insan. Biar kita tahu nih ciri-cirinya orang yang ikhlas dan apa yang akan dia dapatkan. Kalau dengar bacaan Al-Quran tuh suara enak itu, malaikat berbondong-bondong turun untuk mendengarkan suara. Sayyid Khudair begitu.
9. Sampai sabda Nabi ketika beliau ngadu ke Nabi, kalau kau teruskan bacaanmu, niscaya malaikat tidak bisa bersembunyi dari pandangan manusia. Itu suara enak tuh. Makanya kalau kita darus ya, suara dikeluarin Bang Fadil ya. Lagu Jiharkah. Tidak mengharap. Lagu kesukaan Nabi. Kak. Ayat berapa? Baca. Kamar baca. Dari ayat berapa? Dari ayat berapa, Be? Innal abrara tuh di bawah. Nah, bawahnya. Tapi yang menjelaskan tasyukur atau ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jiharkah. Lagu kesukaan baginda Rasulullah. Jadi apa namanya? Dalam rangka melakukan yang dicintai oleh baginda Rasulullah. Jiharkah. Harus kudu nanya sama Bang Fahri. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ya Rabb, ij'alna minhum ya Rabb, minal abrar. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. Ya Allah. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Ya Rabb. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. Ya Allah, ya Rabb. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Ya Allah. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. Allahumma sallimna ya Rabb, ajirna minan nar ya Rabb. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. Ja'alna minhum ya Rabb. متكئين فيها على الأرائك Ya Allah. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويضاف عليهم بآنية من فضة وأكواب
حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. Sampai surat An-Nas gak apa-apa Kak? Boleh Kak, terjemahnya Kak? Ini biar kita punya gambaran yang jelas, karena Allah yang menggambarkan ini nih yang akan terjadi pada diri kita, yang harus menjadi goal, target kita. Itu sebutin kesenangan apapun di dunia, nggak ada seujung kuku dengan apa yang baru kita dengarkan, apa yang Allah paparkan dalam Al-Quran. Ini yang kita kudu kejar, dan dia kekal. Yang dijanjikan oleh Allah ini kekal. Artinya selamanya khalidina fiha abada. Coba kita lihat Kak, terjemahnya. Sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah. Mata air dalam surga, bukan di Muara. Kalau di kampung Muara, kampungnya Bang Saudi Daif, kampung Muara jauh dari sini, perjalanan 2 hari setengah. Ini dalam surga ya, di dalam surga. Lanjutkan. Dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawar, sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Ini hati ikhlas. Ini yang maksudnya Abe, kenapa perlu kalian diperdengarkan dengan ayat ini? Bahwa ini kajian tentang ikhlas dan disampaikan dalam Al-Quran oleh Allah. Ya Rabb, hadiahnya begitu besar. Kita lihat apa yang dilakukan oleh mereka, hanya mengharapkan keridhaan Allah. Selanjutnya Kak. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu. Jadi pada saat engkau melakukan kebaikan, memberi, kemudian dia tidak mengucapkan terima kasih, tidak mengganggu apa yang kau lakukan itu, tidak mengharapkan balasan dan tidak mengharapkan terima kasih. Kalau manusia nggak bisa membalas kebaikan yang kau lakukan, tanggung dan tidak memuaskan. Tapi kalau balasan dari Allah, kita lihat apa yang akan didapati. Sungguh, kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Wajahnya masam penuh kesulitan. Nanti kita akan lihat, mudah-mudahan kita nggak termasuk mereka nih. Amin. Karena nanti begitu dia yaumil qiyamah masam karena kesulitan. Kesulitan di dunia aja udah puyeng, apalagi kesulitan di yaumil qiyamah. Allahumma shalli ya Rabb. Semoga Allah selamatkan kita. Nah, maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan.
Ayatullah, dengerin apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang akan memberikan pembelaan kepada kita adalah Dia, Allah. Allah akan selamatkan mereka dari wajah-wajah masam itu. Nggak bakal terjadi. Wajah mereka penuh dengan keceriaan. Saat orang dulu di dunia mungkin dia ceria, melakukan hanya untuk kesenangan dunia. Dia nggak peduli kepada yatama, nggak peduli kepada orang tua, nggak peduli kepada tetangga, nggak peduli kepada orang miskin. Inti cuma sebentaran nyengirnya. Kata Al-Quran, wajahmu nanti akan berubah menjadi masam karena ketakutan. Waliyahillah. Lanjutkan. Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian. Karena kesabarannya. Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra. Oh, surga pakaian sutra. Sekarang biarin ya, Messi pakai baju jelek mah biarin. Yang penting orangnya cakep. Bang, cuman lu kalau sholat pakai baju putih lah. Kalau imam musain pakai baju putih imam. Jangan pakai baju kotak-kotak lu Habibi. Kotak-kotak udah gitu ngepres jangkis lagi. Kayak baju putih buat sholat. Imam ya imam. Kalau makmum sih usahakan bisa putih. Tapi kalau misalnya imam pakai putih lah. Ente kan ngajak kita ketemu Allah. Kan kalau imam ngajak kita ketemu Allah. Amalan kita, sholat kita ditanggung sama imam. Kita nggak keburu baca Fatihah aja juga imam. Fatihah kita sudah diwakili oleh imam. Kalau nggak keburu, ini malah pakai baju batik. Lu kira mau kondangan? Iya nggak apa-apa sih nutup aurat, cuman kudu mantesin. Sama kalau sholat malam tuh sholat malam pakai mukena aja yang putih. Biar kita nanti bisa wukuf di padang Arafah. Amin. Kan warna yang Allah suka warna yang Allah suka. Batik keren sutra ya, kondangan bukan sekolah. Kita tetap harus cinta dengan produk Indonesia ya, kudu cinta tapi kudu tahu lempengan ya. Kemana dia pakai batik. Nah, kalau kondangan pakai batik. Lanjutkan. Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat, merasakan teriknya matahari dan tidak pula dingin yang berlebihan. Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka, dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya. Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak. Oh, bejananya perak terus. Dan piala-piala yang bening laksana kristal. Widih, langsung kristal. Kalau sekarang kita beli begitu berapa? Tapi nanti di yaumul qiyamah udah nungguin. Nah, lanjutkan. Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka. Widih, lanjutkan. Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe. Minuman jahe, minuman surga. Makanya kalau mau jadi penghuni surga, kudu sering-sering latihan minuman jahe. Itu kesehatan. Makanya ada orang yang dia minum itu karena saya berharap bukan cuma minum air jahe ini di dunia, tapi juga nanti di yaumul qiyamah. Berarti kan ada di surga dia kalau minum air jahe. Kalau minum air yang mendidih kan ada di neraka. Iya bang, air jahe, Habibi, lu doyan air jahe. Kalau nggak doyan, jangan-jangan nggak pantas masuk surga. Ibu suka air surga, air penghuni surga. Jahe, mudah-mudahan Mama Papa ngirim air jahe. Tetap ngomongnya ke Bang Fahri. Tadi habis silaturahim ya. Oh, nah. Lanjutkan. Minum jahe berdoyan. Jadi kalau ada orang wah aneh sorry ya nggak kuat minum jahe, nggak aneh anti jahe alergi. Nanti kagak pantas nanti jadi mau surga. Coba diulang Kak, air jahe gimana kan kita?
Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe. Oh, bercampur jahe. Oke lah, yang jualan jahe di mana kan? Kita latihan jadi penghuni surga. Wah, Encing apa sih doain buat air jahe? Ani lagi latihan. Gak sabar pengen masuk surga. Jahe. Makanya kalau di habaib tuh minum kopi campur jahe tuh, jahe. Nah, besok pemirsa, mama suruh stok jahe. Kita minum air jahe. Gitu mukanya. Belilah sekarung lah. Sekarung giliran Bang Fanan kita kasih jahe, jangan pakai campuran yang lain. Kelengar dia. Luar biasa loh, habis ngaji atibian gini Bang Fanan tuh beresnya Masya Allah gak kenal waktu. Masya Allah. 24 jam tidak cukup menghilangkan kerinduanku bersama Al-Quran. Mana deh? Itu yang Nabi lihat sih, gak tahu pas sampai lihat sih masuk ke kamar kan. Nah, lanjutkan. Yang didatangkan dari sebuah mata air di surga yang dinamakan Salsabil. Salsabil nanti Salsabil mata air tuh ya. Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Dikelilingi pemuda-pemuda Yang tetap muda. Semangat jadi. Ya lanjut. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan. Ya Allah, itu pemuda-pemuda. Idza thamma ra'aita. Apa tuh bahasa? Apakah tadi ayatnya? Bener kan, Ida sama Raida naik. Idza ra'aita thamma ra'aita. Idza ra'aita apa? Raidahum hasib. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Wah, Itu ngomongin tadi, jawab lah Raida. pemuda kayak mutiara, Masya Allah, berkilau, glowing berarti itu pemudanya. Iya, mancar glowing, nggak perlu skincare, nggak perlu efek-efek, nggak perlu efek. Tahu apaan? Nggak perlu efek lagi pemanan. Lanjut. Dan apabila engkau melihat keadaan di sana surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Ya Allah, adkhilna al-jannata ya Rabbi ghairi hisab. Adkhilna al-jannata bighairi hisab. Adkhilna al-jannata bighairi hisab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Tanda kedua kita lanjutkan. Wa nisyanu ru'yatil a'mali fil a'mali. Jadi tanda orang yang berbuat ikhlas yang kedua adalah nisyanu ru'yatil a'mali. Dia lupa melihat perbuatan-perbuatan fil a'mali dalam perbuatan-perbuatannya. Artinya gini, dia kalau melakukan kebaikan, dia melupakan kebaikan itu, nggak diingat-ingat. Itu berarti orang ikhlas. Makanya maaf ya, ada sebuah perumpamaan yang sebenarnya sih nggak terlalu pas. Jangan santri bawa perumpamaan ini, tapi abang ingin mencontohkan perumpamaan yang nggak pas. Ikhlas itu seperti orang yang BAB. Begitu dilakukan dia nggak inget-inget lagi. Jangan, itu contoh nggak pantas. Masa ente bab tentang ikhlas nyontohin pakai nyari yang begitu? Iya kan? Kita suka dengar begitu nggak Bang Fajar? Ada orang seperti orang nggak dilihat-lihat lagi, iya, tapi cari contoh yang lain. Pada saat engkau memberikan makan, kemudian engkau tidak mengingat-ingat lagi. Pada saat kau menolong orang dan engkau tidak mengingat-ingat lagi perbuatan yang kau lakukan menolong orang tersebut. Udah sampai situ. Nggak usah pakai contohin orang. Ingetin nanti kalian kalau misalnya jadi penceramah atau mencontohkan. Jangan nyari contoh yang kira-kira kagak layak.
nggak layak lah, kagak pantas, masa lagi kekotoran. Bang, membayanginya juga kagak boleh gitu. Wa nisyanu ru'yatil a'mali fil a'mali. Yang ketiga tanda ikhlas dari perbuatanmu adalah waqtidha'u sawabil a'mali fil akhirati. Berharap pahala perbuatan di akhirat. Jadi perlu dia menginginkan, perlu untuk mendapatkan pahala perbuatan di akhirat. Itu udah termasuk ikhlas. Jadi kalau kalian melakukan ini untuk mendapatkan surganya Allah, untuk mendapatkan keridhaan Allah dan kemudian terbebas dari siksa api neraka, masuk ke dalam surga, itu masih ikhlas. Makanya ikhlas itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani ada 3. Level terendah itu adalah ketika engkau melakukan amal kebaikan, kau minta kepada Allah untuk kebaikan dunia akhirat. Boleh minta kepada Allah, minta kaya yang berkah berlimpah, kalau mintanya sama Allah tetap ikhlas. Kalau mintanya sama manusia baru nggak ikhlas. Jadi kalau kita kemudian sholat tahajud minta, ya Allah berikan saya karunia rezeki yang banyak, yang berkah berlimpah, buat nolongin banyak orang susah ya Allah, buat bisa beramal sebanyak-banyaknya ya Allah. Karena memang Allah ajarin doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu tetap ikhlas, tapi level paling rendah. Level yang kedua adalah dia minta pahalanya di akhirat. Nah ini dia ikhlas akhirat. Yang ketiga dia minta keridhaan Allah, itu yang paling tinggi, seperti Rabi'atul Adawiyah yang dia nggak peduli ditaruh di neraka, yang penting mendapatkan cinta dari Allah. Nah itu level tinggi itu Rabi'atul Adawiyah. Bang Fajar kalau mau bisa begitu namanya ganti dulu Rabi'atul Adawiyah. Tapi tetap ikhlas. Kalau minta kepada Allah ikhlas, kalau minta kepada manusia enggak ikhlas. Wa anil Fudail bin Iyad, dan dari Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, qala berkata Fudail bin Iyad, tarkul amali li ajlin nasi riya'un. Ini ada nih contohnya di room ini, presiden patah hati. Nggak benar. Orang kalau punya Tuhan nggak ada istilah patah hati. Hatinya akan terkait kepada Allah. Bang Musa kan nih, tahu kita. Makanya ini namanya orangnya jadi patah hati mulu. Dia diputusin sebelum mengungkapkan cinta. Belum ngomong cinta udah diputusin. Dia sudah jadi presiden yang patah hati. Jangan ganti bang namanya presiden apa ya, presiden dia nggak patah hati dah. Presiden patah hati, emang enak patah hati. Kalau kata Maggie Z apa, Bang Fanan, lu kan penggemar dangdut lu kan, apa daripada lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, itu lebih baik sakit gigi ini. Pakai jari. Saya mau tanya cara membaca Al-Quran yang benar gimana ya? Kudu datang ke guru ngaji. Waalaikumsalam ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya datang ke guru ngaji, datang. Inti mau belajar masak, datangnya ke master chef. Ya, mau belajar silat kayak yang jago silat. Ya, mau jago main bola ke yang jago bola. Ya. Mau belajar bisa ceramah ke Bang Soki Doib. Ya kan? Kalau mau Al-Quran, bisa Al-Quran datang ngaji, udah ada gurunya, gitu ya. Nanti datang di sini ada Bang Adam nih, kemarin keren